Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Sintia Wirandia Putri, NIM 18043091. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelima dari analisis laporan keuangan, yaitu analisis tren pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu pada PT 3 Pilar Sejahtera Food, Tbk, dan entitas anak. Di sini saya akan menjelaskan profil dari perusahaan. Pertama, nama perusahaan yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food, Tbk, dan entitas anak, atau bisa disebut juga dengan TPS Food. Kegiatan usaha yang dilakukan yaitu bergerak di bidang industri makanan. Tahun pendirian yaitu tahun 1992 di Kabupaten Sragen. Jenis perusahaan yaitu perseroan terbatas terbuka. Modal dasar awalnya yaitu 3 triliun 800 miliar rupiah, yang terdiri atas 135 juta saham kelas A yang masing-masing saham bernilai nominal Rp500, dan yang kedua 18.662.500.000 untuk saham kelas B yang masing-masing saham bernilai nominal Rp200. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 4.787.500.000 saham yang terdiri dari yang pertama 135 juta saham kelas A atau dengan nilai nominal sebesar Rp500 per lembar saham atau sebesar Rp67.500.000. Yang kedua 4.652.500.000 saham kelas B atau dengan nilai nominal sebesar Rp200 per lembar saham atau sebesar Rp930.500.000. Jenis produk yang dihasilkan oleh TPS Food yaitu TPS Food memproduksi makanan dasar dan makanan konsumsi. Makanan dasar merupakan jenis produk yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, sedangkan makanan konsumsi merupakan produk makanan yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen akhir. Produk yang dikeluarkan oleh TPS Food, yang pertama makanan konsumsi, contohnya saja taro, mie kremes, gulas, dan bravo. Yang kedua makanan dasar, yang pertama bihunku, bihun jagung, tanam jagung, bihun superior, mie superior, dan mie ayam telur 2. Kepemilikan modal pada PT TPS Food yaitu ada 8. Yang pertama PT 3 Polar Corpora itu 21%. Yang kedua JP Morgan Chase itu 9%. Yang ketiga Tropi Investor Limited itu 9%. Yang keempat Primanex itu 7%. Yang kelima Morgan Stanley itu 7%. Yang keenam Pandawa Treasure itu 5%. Yang ketujuh Primanex itu 5%. Yang kedelapan masyarakat dan publik itu 37%. Selanjutnya tata kelola perusahaan, yaitu keputusan sirkuler Dewan Komisaris PT 3 Pilar Sejahtera Food, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta, dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan itu ada 4. Yang pertama, Hengki Kostento. Yang kedua, Jaka Prasetya. Yang ketiga, Komjen Dr. Ito Sumarji Juni Sayonto. Yang keempat itu Insinyur Beni Wakjudi. Selanjutnya, untuk analisis pada laporan keuangan PT TPS Food akan saya jelaskan di Excel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pada PT 3 Pilar Sejahtera Food, Tbk, dan entitas anak. Di sini terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan.
pada laporan posisi keuangan atau laporan keuangan pada PT 3 Pilar Sejahtera Food ini, saya menggunakan data 2017 sampai 2020. Cuman di sini ada tahun 2016 karena untuk menganalisis atau membandingkan laporan tahun sekarang, yaitu perlu menggunakan laporan pada tahun sebelumnya. Contohnya saja untuk laporan perbandingan pada jumlah aset lancar. Di sini saya mendapatkan 24%. Di sini cara mencarinya yaitu jumlah aset lancar pada tahun sekarang dikurang dengan jumlah aset lancar pada tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah aset lancar pada tahun sebelumnya. Jumlah aset lancar yang saya dapatkan pada tahun 2017 sebanyak Rp4.536.882 dan dikurang dengan Rp5.949.164 dibagi dengan Rp5.949.164. Dapatnya itu 24%. Begitu juga dengan tahun-tahun yang lainnya, itu cara pencariannya pun sama. Kemudian untuk laporan laba rugi, di sini saya menggunakan contohnya saja pada penjualan atau pendapatan. Rumusnya hampir sama dengan pada laporan posisi keuangan. Hasil dari tahun sekarang dikurang dengan hasil tahun sebelumnya dibagi dengan hasil tahun sebelumnya. Contohnya saja pada penjualan ini pada tahun 2017 yaitu 4.920 sekian dikurang dengan 6.545 sekian dibagi dengan 645 sekian. Dapatnya itu min 25%. Begitupun untuk tahun-tahun sebelumnya. Dan arus kas juga begitu cara pencariannya. Contohnya saja untuk arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi, cara mencarinya yaitu arus kas aktivitas operasi pada tahun 2017 dikurang arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2016 dibagi dengan aktivitas operasi pada tahun 2016. Dapatnya itu 3%. Nah, untuk data yang lainnya, untuk analisis keseluruhannya, akan saya jelaskan pada Word. Nah, di sini yang pertama saya menganalisis laporan laba rugi pada pertumbuhan laba bersih. Pada tahun 2017 itu perbandingannya yaitu min 58%, pada tahun 2018 itu min 29%, 2019 43%, dan 2020 min 88%. Di sini terlihat diagramnya, 2017 mengalami penurunan sebanyak 58%, dan kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan sedikit itu sebanyak min 29%, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 43%, dan menurun lagi pada tahun 2020 sebesar min 88%. Terjadi kenaikan penurunan di setiap tahunnya. Jika pertumbuhan laba bersih naik turun atau kurang stabil, maka akan menyebabkan sulitnya dalam memprediksi besarnya estimasi laba di masa yang akan datang. Yang kedua itu saya menganalisis pertumbuhan beban usaha. Pada tahun 2017 itu 37%, dan 2018 itu min 186%, dan pada 2019 itu min 86%, di tahun 2020 3%. Dan ini grafiknya dapat dilihat dari tabel diagram di atas, pertumbuhan beban usaha pada tahun 2017 sebesar 37%,
Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar min 186%, dan pada tahun 2019 mulai mengalami kenaikan sebesar min 86%. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 3%. Selanjutnya, analisis pertumbuhan pada penjualan. Pada tahun 2017 itu min 25%, dan pada tahun 2018 itu min 60%, kemudian 2019 itu 137%, dan pada tahun 2020 itu 26%. Ini terdapat pada diagram bahwa pertumbuhan penjualan pada tahun 2017 terlihat sebesar min 25%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar min 60%, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 137%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 26%. Jika kita lihat berdasarkan data di atas, bahwa pertumbuhan penjualan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Dampak dari terjadinya penurunan pada penjualan dapat menyebabkan pendapatan menurun. Selain itu, terkadang penurunan ini juga mengakibatkan menurunnya jumlah produksi. Selanjutnya, analisis pertumbuhan beban pokok penjualan. Pada tahun 2017 yaitu min 91%, dan 2018 itu min 163%, di 2019 itu 19%, dan pada 2020 itu min 611%. Terdapat pada tabel dan diagram bahwa pertumbuhan beban pokok penjualan pada tahun 2017 itu min 91%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar min 163%, dan pada tahun 2019 sudah kembali mengalami kenaikan sebesar 19%, tetapi pada 2020 mengalami penurunan kembali sebesar min 661%. Jika dilihat pada data, pertumbuhan pada beban pokok penjualan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Dampaknya sama seperti penjualan, jika mengalami penurunan dapat menyebabkan pendapatan menurun. Selanjutnya, analisis pada pertumbuhan beban keuangan. Pada tahun 2017 yaitu min 172%, pada tahun 2018 itu 2%, 2019 itu 33,1%, dan pada 2020 itu min 56%. Terlihat pada tabel bahwa pertumbuhan beban keuangan pada tahun 2017 sebesar min 172%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan sebesar 2%, dan pada 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 331%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar min 56%. Jika dilihat pada data, pertumbuhan pada beban keuangan itu terjadi kenaikan dan penurunan. Dampaknya jika pertumbuhan beban keuangan terjadi penurunan, maka tidak dapat menaikkan beban dan meningkatkan laba. Selanjutnya, analisis pertumbuhan beban lain-lain. Itu pada tahun 2017 itu 339%, dan pada 2018 itu min 149%, pada 2019 itu min 40%, kemudian pada tahun 2020 itu 107%. Dapat dilihat dari diagram bahwa pertumbuhan beban lain-lain pada tahun 2017 sebesar 330%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar min 149%, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 40%, min 40%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 107%. Jika dilihat pada data, pertumbuhan beban lain-lain mengalami kenaikan. Karena pada 2018 terjadi penurunan, di 2019 mengalami kenaikan walaupun itu sedikit, dan pada 2020 itu
mengalami kenaikan yang sangat besar, yaitu 107%. Yang kedua, pada laporan posisi keuangan. Di sini saya menganalisis pertumbuhan aset lancar. Yang pertama pada tahun 2017 itu 24%, kemudian 2018 itu 7%, dan selanjutnya 2019 itu 24%, dan 2020 itu min 3%. Dapat dilihat diagramnya, pada pertumbuhan aset lancar pada tahun 2017 sebesar 24%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 24%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar min 3%. Jika dilihat pada data, pertumbuhan aset lancar mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya itu analisis pada pertumbuhan aset non-lancar. Pada tahun 2017 itu min 27%, pada tahun 2018 itu 12%, kemudian pada 2019 itu 17%, dan untuk 2020 itu 54%. Pada diagram bisa kita lihat pertumbuhan aset non-lancar pada tahun 2017 sebesar min 27%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 12%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 17%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 54%. Jika dilihat dari data tersebut, pertumbuhan aset non-lancar mengalami kenaikan. Selanjutnya, analisis mengenai total pertumbuhan aset. Pada tahun 2017 itu 6%, pada tahun 2018 itu 10%, 2019 itu 20%, dan terakhir 2020 itu 20%, 24%. Bisa dilihat dalam diagram, total pertumbuhan aset pada tahun 2017 itu sebesar 6%, sedangkan pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan sebesar 10%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebanyak 20%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 54%. Jika dilihat dari data, total pertumbuhan aset mengalami kenaikan. Selanjutnya, analisis pertumbuhan pada liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2017 itu min 56%, selanjutnya pada tahun 2018 itu 47%, dan 2019 78%, dan pada 2020 itu 75%. Dilihat dari diagram, dapat kita simpulkan bahwa total pertumbuhan liabilitas jangka pendek itu pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar min 56%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 47%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 78%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 75%. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan dan penurunan. Dampaknya merupakan jika aset lebih kecil dari liabilitas, maka ekuitas akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika liabilitas lebih kecil daripada aset, maka nilai ekuitas positif. Selanjutnya, pada analisis liabilitas jangka panjang. Pada tahun 2017 itu 43%, pada tahun 2018 itu min 27%, dan pada tahun 2019 itu min 10%, dan terakhir 2020 itu 39%. Ini diagramnya, bisa kita lihat pertumbuhan liabilitas jangka panjang pada tahun 2017 sebesar 43%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar min 27%,
Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar min 10%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 39%. Dampaknya merupakan jika aset lebih kecil dari liabilitas, maka ekuitas akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika liabilitas lebih kecil daripada aset, maka nilainya ekuitasnya akan positif. Selanjutnya, analisis pada total pertumbuhan liabilitas. Itu pada tahun 2017 itu min 7%, pada tahun 2018 itu 19%, dan pada tahun 2019 44%, kemudian pada tahun 2020 itu 45%. Lihat di diagram bahwa total pertumbuhan liabilitas pada tahun 2017 sebesar min 7%, sedangkan pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan sebesar 19%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 44%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 45%. Dampaknya, jika aset lebih kecil dari liabilitas, maka ekuitas akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika liabilitas lebih kecil daripada aset, maka nilai ekuitas akan positif. Selanjutnya, analisis pada pertumbuhan ekuitas. Di sini bisa dilihat pada tahun 2017 sebanyak 20%, dan 2018 itu min 18%, kemudian pada 2019 itu 0, dan terakhir itu 2020 itu 3%. Dapat dilihat ini diagramnya, pada pertumbuhan ekuitas pada tahun 2070 sebesar 20%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar min 18%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0, dan kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 3%. Dampaknya, nilai ekuitas bisa menjadi negatif apabila nilai liabilitas lebih besar daripada nilai asetnya. Selanjutnya, analisis pada total pertumbuhan ekuitas dan liabilitas. Di sini bisa dilihat pada tahun 2017 itu sebanyak 6%, pada tahun 2018 itu 5%, dan pada tahun 2019 itu 23%, kemudian pada 2020 itu 40%. Dapat dilihat pada diagram, total pertumbuhan ekuitas dan liabilitas pada tahun 2017 sebesar 6%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 23%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali pada sebanyak 40%. Dampaknya yaitu sama dengan yang tadi, jika nilai ekuitas bisa menjadi negatif apabila nilai liabilitas lebih besar daripada nilai asetnya. Yang terakhir itu laporan arus kas. Saya sini menganalisis tentang pertumbuhan operasi. Pada tahun 2017 itu 3%, pada tahun 2018 itu min 73%, di tahun 2019 itu min 96%, dan pada tahun 2020 itu 273%. Dilihat dari grafik itu bahwa pertumbuhan operasi pada tahun 2017 sebesar 3%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar min 73%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar min 96%. Dan kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 273%. Selanjutnya itu analisis pada pertumbuhan investasi. Pada tahun 2017 itu min 76%, selanjutnya 2018 itu 127%, kemudian pada tahun 2019 itu min 79%, dan yang terakhir 2020 itu 95,2%. Dapat dilihat pada diagram bahwa pertumbuhan operasi pada tahun 2017 sebesar min 76%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 127%. Pada tahun 2017 itu min 76%.
Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 127%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar min 79%, dan kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 952%. Selanjutnya, pertumbuhan pendanaan. Pada tahun 2017 itu min 97%, dan pada tahun 2018 itu 642%, pada tahun 2019 itu min 91%, dan kemudian pada tahun 2020 itu 893%. Dilihat pada diagram itu pertumbuhan operasi pada tahun 2017 mengalami min 97%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 642%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar min 91%, dan kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 893%. Dan yang terakhir itu ada pertumbuhan kas dan setara kas pada akhir. Pada tahun 2017 itu min 24%, kemudian 2018 itu min 23%, selanjutnya pada tahun 2019 itu min 52%, dan yang terakhir itu pada tahun 2020 itu 18%. Bisa dilihat pada diagram, pada pertumbuhan operasi pada tahun 2017 sebesar min 24%. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar min 23%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar min 52%. Dan kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 18%. Baiklah, di sini saya akan menyarankan untuk perusahaan TPS Food untuk melakukan pengelolaan manajemen utang yang lebih baik dan mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan lebih efisien, sehingga dapat menekan biaya operasional. Karena jika dilihat jumlah hutang selalu meningkat setiap tahunnya, dan untuk melunasi hutang perusahaan menggunakan hutang baru atau melakukan penerbitan surat utang, membuat hutang tersebut semakin menumpuk. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.